dari perekonomian yang cenderung melemah, kemudian penurunan daya beli masyarakat yang sudah mulai terasa begitu. Tapi mungkin overall Anda bisa menjelaskan seperti apa situasinya saat ini dan efeknya kepada kinerja perusahaan seperti apa? Oke, baik. Terima kasih. Untuk buah-buahan sebenarnya sangat terasa daya beli masyarakat yang turun karena kita memang memasuki pasar. Terlihat dari data Q1 kita, dari sisi buahnya, memang secara pendapatan atau revenue kita mengalami peningkatan 60%. Namun secara NPM, kita mengalami penurunan yang cukup signifikan. Sehingga sebenarnya penyebabnya adalah karena daya beli masyarakat itu yang menurun. Pada saat Q1 itu memang ada momen yang cukup baik, sebenarnya kesempatan seperti perayaan-perayaan bulan Ramadan, kebetulan di bulan Januari memang ada Chinese New Year, kita bisa memboost penjualan buah kita. Tapi daya beli masyarakat yang turun membuat kita harus menurunkan harga jual. Sehingga kita tetap menjanjikan pengiriman produk ke pelanggan kita. Kita tidak menaikkan harganya sehingga itu yang membuat NPM kita turun. Jadi kita tetap mendorong agar seluruh masyarakat Indonesia tetap bisa menikmati buah-buah yang segar dan enak dan menyehatkan. Gitu. Baik, tapi overall begitu ya strategi yang diterapkan di masa yang cukup menantang ya, artinya tadi kan ada penurunan daya beli masyarakat, tapi di satu sisi juga supply buah untuk masyarakat juga tetap harus terjamin begitu ya. Betul. Nah, strategi-strategi yang dilakukan seperti apa begitu? Apakah memang artinya dari sisi mostly juga buah impor begitu yang dilakukan ataupun juga dimiliki oleh emiten buah begitu. Nah, apakah memang ada strategi-strategi khusus dari sisi supply-nya, mungkin impornya dikurangi terlebih dahulu atau bagaimana? Iya, memang tahun 2025 ini fokus dari buah adalah mencari NPM ini. Karena tahun 2024 net profit margin kita tidak mencapai budgeting yang kita inginkan. Jadi harapannya tahun 2025 ini kita bisa mencapai budgeting yang kita harapkan dari tahun-tahun sebelumnya. Jadi selama ini kita juga mencoba penetrasi pasar karena kita terus membuka cabang baru. Penetrasi pasar tentu perlu harga yang baik juga untuk bersaing di pasar. Jadi kita waktu itu memang menekankan pendapatan tapi net profit margin tidak terlalu difokuskan. Nah, tahun 2025 ini strategi kita adalah memang menurunkan pembeliannya sehingga net profit margin kita bisa terus bertahan agar operasional ini terus berjalan. Terus strategi kedua memang kita efisiensi tentu terus dilakukan. Memang sampai hari ini kita sudah sangat ramping menurut saya. Jadi tidak ada efisiensi yang seperti pengurangan karyawan, belum sampai hari ini masih cukup baik karena kita sudah sangat merampingkan segala biaya. Jadi itu strategi yang kedua. Dan yang ketiga ya kita mencari produk-produk lagi yang lebih terjangkau aja sih harganya. Jadi lebih cocok ke masyarakat Indonesia dari sisi rasa, dari sisi harga terutama. Itu yang membuat kita akan terus bertahan ke depannya. Oke. Tadi menarik ya, artinya memang sudah ada beberapa strategi yang terus dilakukan begitu untuk tadi bisa meningkatkan dan mengoptimalkan net profit margin. Dari sisi operasional sendiri sebetulnya cost yang paling besar dan mungkin ke depannya masih bisa dirampingkan lagi seperti apa? Cost yang paling besar sebenarnya lebih ke biaya pembelian sih. Biaya pembelian kita memang cukup tinggi karena memang sangat bergantung dari stabilitas US dollar itu sendiri. Karena beberapa ocean freight itu memang mengacu pada nilai tukar US dollar. Walaupun beberapa mitigasi telah kita lakukan dengan melakukan pembayaran berdasarkan negara tujuan asal. Contoh kita ke China, kita pakai China Yuan, kita ke Australia, kita pakai Australian Dollar, tapi tetap ada beberapa komponen yang acuan hitungannya tetap pakai US Dollar. Pada saat US Dollar itu mengalami fluktuasi, kita juga mengalami kesulitan sedikit banyaknya. Oke, tapi overall berasal dari mana saja begitu negara-negara untuk asal buah yang diimpor dari buah ini? Saat ini buah yang kita import 60%-nya dari China sih. Memang sekitar 20% itu dari Thailand, sisanya dari negara Australia, dan kita ada produk lokal juga. Untuk variasinya mungkin berapa persen impor, berapa persen lokal? Untuk impor saat ini memang ada sekitar 85% sampai 90% sih untuk import, sisanya memang lokal. Jadi kita juga selain jual buah, kita juga ada
jual ayam, ayam beku. Ayam beku itu kan dari lokal juga. Oke. Tidak ada ayam beku yang diimpor. Jadi memang sampai hari ini pengembangannya memang kita fokus ingin juga mencari mitra buah lokal atau pertanian lokal yang bisa diakuisisi untuk kita sama-sama mengembangkan strategi kita untuk menyehatkan Indonesia bersama-sama. Kita kebetulan infrastrukturnya udah ada dari sisi cold storage kita, dari sisi pengiriman, terus dari sisi pasarnya kita sangat ingin bisa bekerja sama dengan pertanian lokal sih. Oke. Tadi artinya juga upaya untuk meningkatkan proporsi untuk buah lokal juga sebetulnya ada begitu ya, niat menuju ke arah sana begitu. Nah, kita lihat juga mungkin dari sisi demand ya. Tadi kan disampaikan juga memang mostly buah-buah impor begitu. Nah, tapi sebetulnya demand masyarakat Indonesia akan permintaan buah itu terlepas dari tadi ya pelemahan daya beli masyarakat dan lain sebagainya begitu ya. Demandnya seperti apa sebetulnya dan buah-buah apa sih sebetulnya masih menjadi unggulan utama dan masih menjadi favorit bagi masyarakat Indonesia? Sebenarnya demand buah ini masih cukup tinggi ya. Indonesia itu sangat antusias untuk hidup sehat. Jadi memang pada saat COVID tahun 2019-2020 itu kenaikan penjualan buah terus meningkat. Pada dasarnya orang sangat peduli bahwasanya buah ini bisa menyehatkan. Sejak itu pendapatan penjualan kita juga tidak pernah turun sejak COVID. Artinya sangat bertahan. Bukan karena orang karena sakit baru mau makan buah. Kenyataannya tahun 2024 pada saat COVID mungkin sudah terada, tapi penjualan kita tetap meningkat. Jadi kita sangat yakin dengan demand ini akan terus meningkat. Dan dari data BPS kelihatan bahwa impor buah memang masih sangat besar angkanya. Namun dari sisi market dan permintaan belum seluruhnya dipenuhin. Jadi itu memang masih ada chance di situ. Cuman kita pikir ini kekosongan ini bisa diisi dengan buah-buah lokal yang mungkin bisa dikembangkan. Apakah varietasnya dibuat lebih unik agar kita bisa bersaing juga ke luar negeri. Seperti salah satunya buah favorit yang diekspor itu adalah kayak manggis gitu. Jadi mungkin Indonesia juga banyak buah-buah eksotik lain yang bisa dikembangkan lagi.